sih Mbak, untuk sekarang ini apalagi di tengah-tengah pandemi, kita kan kurang, istilahnya nasabah itu jarang berkunjung ke cabang. Nah, di situ saya memanfaatkan beberapa aktivitas-aktivitas seperti mengelola data-data orphan, data-data ECM. Dengan menghubungi nasabah-nasabah tersebut, saya tidak langsung menawarkan produk via telepon, tetapi meminta janji temu dulu. Nah, di situ saya menawarkan Aksa Mandiri Telekonsultasi. Saya mereferalkan produk-produk baru kami seperti dari MPS Series, dari MLP, MSW. Salah satunya mungkin ditunjang dengan inisiatif saya dari cabang mikro, karena dari pinjaman kredit itu tidak ada asuransi, maka dari itu kesempatan saya untuk masuk produk dari Aksa Mandiri, khususnya dari solusi perlindungan jiwa. Ini sangat membantu. Kenapa? Karena yang pertama membantu cabang itu sendiri menghindari dari NPL, yang kedua membantu nasabah itu sangat jelas, karena kalau terjadi resiko tutup usia, ahli waris tidak perlu menanggung untuk pembayaran kreditnya nanti ke Mandiri. Jadi sudah di-cover oleh Aksa Mandiri. Strategi aja dari awal, karena kan kebetulan ada perpindahan nih dari PT CPI ke PHR, dan kebetulan juga Aksa Mandiri kan ada mengeluarkan produk MIP yang ada fund barunya Prime Fixed Income. Jadi di sini kita menangkapnya itu pertama dari webinar, terus kemudian kita mengumpulkan data. Banyak sih tertariknya ke MIP sih kebetulan gitu kan, karena produknya juga bagus. Di sini kita cuma untuk pendekatan lebih jauh ke nasabahnya lebih intens, terus kemudian dari satu nasabah kita meminta rekomendasi ke nasabah yang lain. Karena agar si LG bisa menjual produk, otomatis dia harus mengetahui produknya dan mencintai produk tersebut. Nah, kenapa tidak? Jadi kita istilahnya pendekatannya sih lebih individual sih Mbak ya. Ada namanya layanan isoman. Nah, itu merupakan salah satu nilai plus untuk penambahan manfaat kami untuk menjual ke nasabah. Jadi setiap minggu kami FA dengan ASN itu melakukan refreshment produk di cabang. Untuk refreshment-nya itu sendiri saya biasanya sebulan kurang lebih, biasanya 3 kali. Untuk waktunya itu memang tergantung kita kembalikan ke cabang. Dari saya sih Mas, yang pertama udah pasti ya, kita ada produk baru atau direct gift baru, kasih tahu dulu pertama ke LG, baik personal maupun nanti load briefing. Terus yang untuk menjaga hubungan baik dengan LG itu sangat penting ya Mas, karena kalau tidak ada LG, ya gimana kita menjalankan bisnisnya kita gitu, bagaimana kita bisa memasarkan produk kita ke nasabah yang lain. Saya membuat trust dengan LG itu pertama kali saya datang ke cabang Duri ini, di area Dumai ini, yang pertama kali saya hadapi itu komplain. Jadi di situ saya berusaha untuk menyelesaikan komplain dulu. LG memberitahu ada komplain nih, itu memang benar-benar hard komplain. Jadi saya membangun kepercayaan LG pertama itu dari hard komplain ini. Saya selesaikan dulu komplain. Dekat LG sudah mulai percaya, kita menjaga hubungan baik. Semenjak pandemi, pasti banyak nasabah yang klaim Mbak. Artinya kan di sini masyarakat di Kota Palu banyak yang terkena COVID. Ada yang isolasi mandiri, ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Nah, mereka kan after isoman pasti melakukan klaim ke kami. Nah, dari situ karena proses pembayaran klaim yang cepat, dari situlah nasabah menginformasikan lagi ke sana, ke kerabatnya, ke teman kantornya, ataupun ke keluarganya. Kalau produk-produknya kami ini sangat memuaskan, artinya dari segi pelayanan sih Mbak. Artinya meskipun manfaat benefit sudah cukup sangat-sangat bermanfaat, tapi layanan kami juga di cabang itu prosesnya mempermudah nasabah sehingga nasabah merasa puas, akhirnya mereferalkan nasabah baru lagi kepada kami. Setelah nasabah closing, biasanya saya minta nih referral. Misalkan nih, ada saudaranya yang mau saya informasikan produknya, boleh dong saya minta nomor handphonenya, atau enggak nanti saya silaturahmi ke rumah ibu, ke rumah bapak. Atau kadang kayak nasabah yang komplain pun sebenarnya itu bisa kita closing kan. Nanti kita kasih masukan ke nasabahnya, kita jelaskan lagi. Nanti kita bisa referalkan nih produk kita yang baru. Kalau khusus kayak
direct gift untuk nasabah itu kan, apalagi kan dalam bentuk e-voucher, lebih memudahkan nasabah untuk mendapatkan manfaat untuk belanja online ya. Di tengah pandemi mereka nggak perlu lagi ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Dengan adanya layanan direct gift, manfaat e-voucher belanja, di situ nasabah lebih antusias lagi malah. Dan sekarang sih manfaat atau sistem yang diberikan seperti kita sudah bisa melakukan penjualan melalui tab tanpa komputer dengan Amos ataupun Perfect Solution, itu sudah sangat membantu. Untuk program-program yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri sangat bagus. Kan tidak semua nasabah canggih gitu bisa belanja online. Maunya yang real gitu, nampak gitu hadiahnya. Tentunya kayak payung atau apa gitu. Dasarnya marketing memang semangat juang itu harus ada setiap hari. Mungkin ada momen-momen tertentu semangat jual kita lagi turun, tapi kembali lagi ke diri sendiri. Kalau kita itu memiliki target, nah kita itu kan kerjanya tim, Mbak. Tim di dalam suatu tim itu pasti kalau nggak ada kerjasama yang maksimal, berkesinambungan, bersinergi, pasti nggak akan tercapai. Yang pertama itu memang cekatan. Itu yang dibutuhkan oleh FK itu. Walaupun kita lagi malas, lagi hujan, lagi panas, itu harus melawan rasa malas. Dan tentunya jangan malu bertanya. Banyak nih, saya sering bertanya ke salescom juga mengenai produknya, atau ke trainer KSM juga, misalkan produknya seperti ini, sharing dengan teman-teman yang lain. Yang dari saya pribadi sih, yang penting kita happy ya. Maksudnya itu happy-nya itu jangan sampai gampang kita terbawa emosi walaupun lagi ada masalah nih di rumah gitu, karena itu sangat mempengaruhi. Kalau kita udah itu dalam pikiran kita nih udah ada masalah di rumah atau sama teman yang pasti kita menjelaskan ke nasabah itu tidak konsentrasi.